Majalah As-Salam PDM Badar Masih dalam rangka kajian rutin keislaman. Mudah-mudahan nantinya bisa menambah keilmuan, keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula, marilah kita selalu bersalawat, Allahumma shalli ala Muhammad, pada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Terima kasih kepada Ustadz Haji Abrar Harun selaku pimpinan Majelis Talim Ad-Duha di PDM Badar Masih ini yang selalu rutin melakukan kajian. Kemudian juga Pak Malandar Kasih selaku salah satu juga pimpinan Majelis Talim kita ini, dan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa hadir di PDM ini. Untuk mengambil berkah, marilah kita mengawalinya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustadz Haji Abrar Harun kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyil mustafa wa ala athba'ihim alladhina warisuna ilmu wal ulama warasatil anbiya amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan alaihim ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Surah An-Nahl 125 dan seterusnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ini memberikan satu lampu hijau dan sekaligus tidak melalui kuning, langsung merah, bahwa setiap orang itu memiliki kewajiban beban dakwah. Selama ini kalau kita melihat bahwa dakwah itu seakan-akan hanya dilakukan oleh para ustadz, karena perintah ini adalah perintah umum. Ud'u ila sabili rabbik. Kewajiban setiap orang itu adalah mengajak orang-orang ke jalan Tuhan engkau. Jadi pada suatu ketika barangkali ada orang yang mengecilkan, menghina, melemahkan dan sebagainya, itu tugas semua orang untuk melakukan sebuah gerakan, sebuah sikap, atau barangkali metodologi bagaimana caranya untuk sama-sama bahwa Anda tidak perlu seperti itu, yang sebenarnya begini dan seterusnya. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah orang-orang itu ke jalan Tuhan engkau. Ini memiliki makna bahwa semua orang yang telah berikrar masuk ke dalam yang disebut dengan muslim, dia memiliki sebuah tugas
untuk menyeru kepada jalan Allah. Cara-cara untuk menyeru itu diberikan metodologinya oleh Al-Quran. Yang pertama adalah bil hikmah. Ajaklah orang-orang itu ke jalan Tuhan engkau itu dengan hikmah. Hikmah itu seringkali diterjemahkan bijaksana. Padahal kalau kita kembalikan kepada akar hukumnya, akar bahasanya, maka dia adalah menjadi ketentuan Allah. Ajaklah orang-orang itu ke jalan hukum Allah, ketentuan-ketentuan Allah. Itu sebenarnya hikmah. Tapi kalau ketika hikmah diterjemahkan kebijaksanaan, bijaksana, itu akan bisa dipelencengkan. Saya barangkali akan ambil satu contoh ya. Ada pencuri. Pencuri masuk ke dalam rumah. Setelah itu dia bongkar berangkas. Dalam berangkas itu ada uang 30 juta. Asik memilih 30 juta, ternyata ada jatuh sebuah map. Dibukanya map itu sebuah perjanjian akan bayar hutang, tanggalnya besok. Ujar maling, kalau ku ambil 30 kasihan nih yang punya uang. Dah, kalau macam ini caranya ku ambil 20 aja. Saya mau tanya, maling ini bijaksana kada? Bijaksana. Tetapi dia melakukan pelanggaran hukum Allah enggak? Pelanggaran. Nah, pada itulah makanya bil hikmah itu sangat kurang cocok kalau diterjemahkan dengan hikmah. Paling tepat itu adalah ajaklah orang-orang ke jalan Tuhan engkau itu dengan ketentuan-ketentuan Allah. Nah, ketentuan-ketentuan Allah itu bagaimana ketentuan Allah dalam berdagang, bagaimana ketentuan Allah dalam bermasyarakat, bagaimana ketentuan Allah dalam segala hal, termasuk dalam ibadah. Ini seruan. Jadi semua, jadi jangan lagi dibebankan dakwah itu hanya tugas para ulama, tugas para kiai, tapi tugas kita semua. Tugas kita semua. Kita ambil sebagai satu contoh. Kalau tugas kita semua sekarang kita akan kontrol nih. Kegiatan apa yang sudah kita lakukan dalam rangka untuk mengajak kepada jalan Tuhan engkau ini? Mengajak kepada jalan Allah. Apa kira-kira yang kita lakukan dalam sebulan ini? Sudah ada belum? Kalau tidak ada ilmunya Pak Ustadz, kalau tidak ada ilmunya, ada enggak kawan atau kenalan kita yang kita ajak sama-sama hadir dalam dakwah ini misalnya? Kalau kita merasa ini tugas semua orang, berarti kita tetangga kita, yuk ke Assalam. Waktunya tidak panjang kok, dari pukul 8 sampai pukul 9 selesai. Ya paling lama pukul 10. Dan itu persiapan dalam seminggu. Coba kita ajak yang tetangga kiri kanan kita, muka belakang kita. Yuk kita yuk. Nah mungkin nanti akan ditanyakan, Pak Ustadz jangankan membawai, banyak beparak bubuhannya udah jauh. Nah itu kan. Nah nanti metodenya itu insya Allah bisa kita bicarakan setelah nanti season ini. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Dalam hadis Rasulullah SAW, riwayat Bukhari Muslim. Ini masuk dalam kategori action. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bil lisani. Fa illam yastati' fa bi qalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Kalimatnya pun itu umum, man, siapa saja, man, siapapun. Ra'a minkum munkaran, melihat sebuah pekerjaan yang munkar, fal yughayyirhu biyadihi, maka tegurlah dengan tanganmu. Tapi jangan salah tafsir ketika tegurlah dengan tanganmu main tempeleng. Yang dimaksud dengan tanganmu itu kita bisa berbuat. Hidupi sepeda motor, datangi polisi yang terdekat, laporkan. Itu sudah dengan tangan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Mungkin bukan kapasitas kita untuk menegur dengan tangan itu, tapi kita bisa berbuat
untuk supaya orang akan ada menegur dengan tangan mereka. Misalnya ada orang yang berjudi di sekitar rumah kita. Kita mau negur, jangankan jauh, awaknya aja gana-gana bubuhannya. Nah, kita langsung berpikir, hidupi sepeda motor, berangkat ke Kapolsek, lapor, Pak, tuh di belakang rumah saya ada orang main judi, tolong supaya diamankan. Nama saya, Pak, nih fotokopi KTP saya tinggal. Udah selesai. Nah, ini salah satu barangkali yang harus kita bangun. Kemudian dengan hikmah menegur, dengan ada masuk unsur hikmah, hukum Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala, hukum Allah itu adalah, kalau kita bicarakan Al-Quran ini, hampir 2/3 Al-Quran membicarakan kedamaian. Damai. Tidak ada konfrontasi sebenarnya. Nah, konfrontasi itu terbangun karena pemahaman-pemahaman yang tekstual. Kemudian sebagian tidak selesai. Itu yang ada kontroversi. Nah, sekarang yang menjadi persoalan kita, bagaimana sebenarnya dalam penataan itu? Bapak yang punya duit, di mana orang tempat judi tadi? Misalnya nih, mau dengan tangan. Di anu Pak, duitnya banyak. Takuni ampun tanah tuh siapa? Tukari tanahnya. Kalau tanahnya dibeli, masih lagi main di sana, lapor minjam nggak pernah, tulisi di tempat ini akan dibangun mushola. Kalau masih juga digunakan mereka sebagai tempat judi tadi, maka ambil cara yang lain. Datangkan material-material batu tumpuk di sana, turun naik kau lagi ayam besaung. Itu. Jadi bisa kita menghalang-halangi dengan bijaksana dan tanpa, dengan bijak tadi, dengan tanpa menyentuh mereka, tapi kita sudah berbuat. Ini man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati, jika kamu tidak kuasa menegur dengan tangan, babil lisani, tegur apa babi qalbi, babil lisani, tegur dengan lisan. Lisan itu barangkali orang-orang yang mampu mengeluarkan tata bahasa yang baik. Sebab ketika keluar tata bahasa yang tidak tertata dengan baik, biasanya itu akan terjadi benturan. Nah, ini diperlukan kebijakan bahasa, diperlukan kebijakan mengerti mengeluarkan bahasa yang barangkali orang tidak akan berat rasanya untuk meninggalkan itu. Itu pun Allah tawarkan, fa illam yastati, jika kamu tidak kuasa juga dengan mulutmu, babi qalbi, tegurlah dengan hati. Kira-kira kalau 3 ini sampean ambil mana? Menegur dengan tangan, menegur dengan lisan, menegur dengan hati. Pilih mana? Hati. Ya. Pilih mana? Hati. Kalau hati, wadzalika adhaful iman, ujar Rasulullah. Yang menegur dengan hati itu lemah sekali imannya. Menegur dengan hati itu bukan ampihan, tapi kadang-kadang suaranya. Bukan itu. Menegur dengan hati ini adalah kita membangun konstruksi kebencian dengan perbuatan itu sudah termasuk menegur dengan hati. Jadi bukan diam saja orangnya, tapi di dalam kamu jauh. Enggak, bukan itu. Tapi menegur dengan hati ini adalah hati kita berat untuk memberikan support, dukungan apapun dalam pelaksanaan itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Ini bagi yang punya kemampuan. Ajak, bawai orang-orang itu ke jalan Tuhan engkau dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Jadi kalau dengan hikmah sudah kita bawa, tapi membawa hikmah itu, membawa ketentuan-ketentuan Allah itu apa? Wal mau'izatil hasanah. Berikan sebuah pelajaran yang baik. Ada satu yang menarik, saya baca dalam Al-Abqariyatul Umar. Di situ banyak menceritakan tentang Umar bin Khattab, dan ternyata Umar bin Khattab mengatakan, seperti inilah yang aku lihat apa yang terjadi di Rasulullah. Apa yang ditutup oleh pernyataan Umar ini? Umar itu tidak akan pernah menyuruh orang lain sebelum dia yang melakukannya. Luar biasa. Artinya Umar mengikuti jejak Rasulullah SAW itu kenapa? Sebab apa yang dilakukan oleh Rasulullah lebih banyak uswah, contoh.
Coba ketika Rasulullah SAW melakukan contoh-contoh dalam ibadah, setelah itu barulah muncul yang disebut dengan perintah untuk melakukan ibadah itu. Luar biasa. Jadi yang berperan sebagai barangkali ulama, ustadz, ya, ini perlu uswah ini. Contoh atau keteladanan. Ketika dia menyerukan orang lain untuk memberi, maka dia dulu yang memberi. Dia yang memberi. Jangan sampai dia teriak-teriak menyuruh orang berimpak, sementara dia sendiri tidak pernah berimpak. Nah inilah barangkali yang harus kita bangun, bahwa Rasulullah SAW itu uswah, contoh, berarti melakukan dahulu baru menyuruh orang lain. Nah Umar bin Khattab dalam kitab Al-Abqariyatul Umar meniru itu. Coba pada suatu ketika Umar bin Khattab belusukan, tahulah belusukan. Belusukan, tapi belusukan Umar bin Khattab malam. Kamera TV kada kau melihat belusukannya Umar itu malam. Dia dengar ada seorang anak yang menangis. Lama sekali menangis itu, akhirnya dia ketuk pintunya. Ditanya, ada apa anak itu nangis? Ternyata anak itu menangis adalah dalam keadaan lapar, tidak makan. Kata Umar, lalu saya lihat itu ada api yang menyala. Benar ya Amirul Mukminin. Api itu saya nyalakan untuk menidurkan anak saya, bahwa itu belum masak. Sabar nak, belum masak. Lalu kenapa itu lama sekali tidak masak? Karena yang direbus batu. Mau merebus makanan nggak ada. Umar langsung tersentak, merasa berdosa. Sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin, ada rakyatnya yang lapar, dia pulang rumah. Dia pulang ke rumah, memerintahkan kepada bendaharanya untuk mengeluarkan barang di Baitul Mal, makanan. Satu porsi ya, kalau kita lah satu kerung beras lah. Umar bin Khattab memikul. Beberapa orang-orang yang dekat dengan Umar bin Khattab, termasuk sahabatnya, ya Amirul Mukminin, sangat tidak pantas engkau memikul ini, kami sajalah yang mikulnya. Apa jawab Umar? Pantas tidak pantas, aku yang bersalah. Ada rakyatku yang kelaparan, baru sekarang aku tahu. Maka ini adalah kewajibanku untuk mengatasinya. Umar terus panggul itu, hampir berkilo-kilometer manggul sekerong beras. Ya kalau sekerong gandum atau tak apalah. Lalu diserahkan pada malam itu, sehingga anak itu makan, dan setelah makan tidak lama tertidur. Indah nian sebenarnya ketika kita mau berdakwah, membuktikan wal mau'izah hasanah, berikan pelajaran yang baik. Ternyata Umar meninggalkan sebuah pembelajaran kepada sahabatnya. Begini dong. Kalau kamu ingin itu berbuat uswah, lakukan saja kebaikan, biarkan itu sebagai sebuah contoh atau keteladanan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Wal mau'izatil hasanah itu adalah sangat menarik. Itu kalau kita lakukan mau'izah hasanah ini dalam keseharian, insya Allah dakwah kita akan jalan. Pak Ustadz nih, mungkin ada kan kendala kita. Bagaimana Pak Ustadz mau mengajak tetangga? Wong dia sudah kita mendekat saja nutup pintu. Mungkin kita selama ini terlalu birokrasi hidup. Coba kalau sampean memasak apapun, ya, memasak apapun, ketika sampean masak lebih sedikit saja dilebihkan. Ada mingsa seporsi antar ke sebelah yang kada mau diajak tadi. 2-3 hari kita masak lebih lagi, antar ke sebelah itu. Insya Allah komunikasi kita semakin kental. Dengan kebaikan-kebaikan duniawi menghantarkan untuk lebih dekat, sehingga terjadi persahabatan ukhrawi. Ini yang hebat. Kebaikan-kebaikan duniawi, ya, seperti bersedekah, seperti mengeluarkan dia dari kesulitan, itu duniawi sebenarnya. Tapi kita bisa memberikan, mengatasi hal itu, maka yang akan terjadi apa? Kedekatan, keakraban ukhrawi. Jadi kalau sudah banyak kita melakukan kebaikan dengan orang itu, ketika kita ngajak, yuk ke pengajian. Waduh, kami kada ada besi sepeda motor.
Ya kan alasannya karena tidak mampu. Oke, kita sama-sama lah menyewa taksi aja ikam Landak Umpat. Bertaksi. Insya Allah kita akan bisa mengajak paling tidak satu kali pertemuan, satu simpul pengetahuan, sekalipun itu bernilai sedikit di sisi Allah. Nah, selama ini kan kita paling-paling baisukan, siap-siap untuk rare ke pengajian. Yalah. Kada sampat Pak Ustaz, bukan hari ini. Ya, hari Rabu kemarin. Tinggal ada sudah kesimpulannya, misalnya hari Jumat sudah ada kesimpulan. Kayak apa kita hari Minggu? Akur. Nah, tuh. Wal mau'izah hasanah. Ayo, kayak apa kira-kira bulan Dudi? Kali 2 dari yang ada. Wadainya siapa aja? Kawalah. Halo. Kali 2 dari yang ada nih. Berarti 1 orang bawa 1 orang. Sudah Pak Ustadz. Ulun saban minggu membawa 1 orang itu bini. Ya. Lumayan. 1 keluarga. Hadirin jamaah rahimakumullah, wal mau'izah hasanah, berikan pelajaran yang baik, uswah, contoh. Dakwah yang bagus, dakwah yang akan memiliki hasil. Yang pertama dulu, yang pertama. Ketika yang menyampaikan dakwah itu, yang menyampaikan ajakan kepada sahabatnya itu apa? Ikhlas karena Allah, mengharapkan ridha Allah. Satu syaratnya. Pada suatu ketika yang didakwahi, sekali saja dia terima karena Allah, mengharap ridha Allah, maka di situ akan tersambung kedekatan ukhrawi namanya. Jadi lakukan pendekatan-pendekatan duniawi, maka akan menghasilkan kedekatan ukhrawi, kedekatan akhirat. Kalau sudah sampai kepada kedekatan akhirat, dia akan berkata, "Oh, nyamanlah di sana." Nyaman di sana. Saya pernah mencoba dulu kedekatan tentang Jumat. Jumat itu saya bilang berdasarkan nih beberapa sunnah saya sampaikan. Jumat itu seperti ini pelaksananya. Tidak begini, tidak begini. Terus pokoknya azan sekali. Di mana Pak Ustadz? Di situ ditemukan masjidnya. Nang ada kami amun di Makkah bujur, tapi kalau di Indonesia ada cari saurang ya ke masjidnya. Cari keliling, ketemu Masjid Al-Jihad. Setelah 2 hari, ya kalau tidak salah hari Senin, bukan hari Senin, dia datang ke rumah, Pak Ustadz, kami bertemu masjidnya Pak Ustadz, nang pina mirip lawan di Madinah, lawan di Makkah tuh. Di mana aja kok adanya? Al-Jihad di mana? Sekarang Al-Jihad tuh. Oh. Di ini alamatnya. Mirip Pak Ustadz lawan di Madinah. Cuma sayangnya, apa sayangnya ya kok? Muhammadiyah. Oh ya aku cari lagi bahasa kalau ada Muhammadiyah. Itu tuh. Jadi biarkan. Akhirnya sekarang ini kalau tidak salah setiap Jumat itu di Al-Jihad ketemu. Kenapa ya? Kamu setiap Jumat di Muhammadiyah sini. Di sini nang pas. No, tumak ninahnya nyaman, Pak Ustadz, imamnya nyaman, kemudian tempatnya juga nyaman dan seterusnya. Nah, ini salah satu barangkali metode pendekatan. Mau'izah hasanah, beritakan sesuatu yang benar, kemudian ajak, suruh dia mencari yang benar itu. Yang kedua, mau'izah hasanah, menurut Dr. Muhammad Saltut yang terbesar dan terbaik hasilnya. Ketika kita melihat orang itu salah dalam dia mengerjakan sesuatu, maka kita tidak perlu terlibat untuk meluruskan yang salah itu. Kita hanya membekali pengetahuan dan dia sendirilah yang merubah kesalahan itu. Dr. Muhammad Saltut. Nah, ini kan. Jadi kalau kita melihat yang keliru, kalau kita menyebut, oh ini bid'ah, selesai. Kadalawas sandal atau hilang. Ini haram, ini nggak boleh dan seterusnya. Itu dakwah yang apa namanya, yang seakan-akan menolak hati orang-orang untuk menerima, menolak. Makanya di sini wal mau'izatil hasanah, berikan sebuah pembelajaran yang baik. Makanya Muhammad Saltut mengatakan, kalau Anda ingin melakukan perubahan seseorang yang di luar dari Al-Quran dan Sunnah itu,
maka tidak perlu kamu ajak untuk keluar dari sunnah itu. Cukuplah kamu bekali pengetahuannya, maka dia akan melakukan perubahan untuk mencari sesuai dengan pemikiran dia. Artinya apa di situ? Andai kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaman sekarang, kira-kira bunyinya tuh begini: robah mindset pemikiran seseorang itu, maka kau akan dapatkan keberhasilan dakwah itu. Mindset pemikirannya. Dan tidak semua kita sudah bisa pernah menyelesaikan persoalan-persoalan itu, dan alhamdulillah kita rasakan hasilnya. Ini wal mau'izah hasanah. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Pada suatu ketika kamu mau mendebat, maka debatlah dengan cara yang baik. Tapi kata debat ini kalau bisa tidak perlu terjadi ada debat. Tidak perlu ada terjadi perselisihan, pertengkaran, pertikaian dan sebagainya. Sebab Al-Quranul Karim dengan jelas, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim. Itulah nahi itu. Dan diharamkan bagi kamu berfirqah. Wakhtalafu, diharamkan bagi kamu berkhilafiyah, berselisih paham. Ketika ada perselisihan, sikapi dulu dengan diam, cari, kejar perselisihan itu di mana. Jangan-jangan orang juga di atas sunnah. Makanya kalau ada orang ajak begini-begini, diam saja, nggak usah lah. Apalagi orangnya itu baru kemarin, diam saja dulu. Telusuri apa yang dilakukannya itu, jangan-jangan juga dia melakukan hal yang di atas Al-Quran dan Sunnah. Ketika dia lakukan di atas Al-Quran dan Sunnah berbeda dengan yang kita lakukan, oh, ini hanya pilihan, bukan perselisihan, bukan pertikaian, bukan firqah, tapi ini adalah pilihan. Dia memilih Al-Quran Sunnah bentuk lain. Ini yang barangkali kita ini dipertajam perselisihan, sehingga kalau nggak salah, saya terus terang saja ada sedikit kekecewaan juga. Kenapa? Ada ustadz yang ceramah ketika tidak cocok dengan menurut mereka, akhirnya diusir. Kalau nggak salah kemarin terjadi di ujung barat Indonesia. Nah, sebenarnya kalau sampai terjadi pengusiran itu harus introspeksi dua-duanya. Bukan hanya yang diusir, bukan hanya yang mengusir, tapi coba introspeksi. Kenapa sampai terjadi itu? Sementara Islam menata sangat indah sekali, tidak ada perselisihan, tidak ada firqah, tidak ada pertentangan, apalagi permusuhan sesama muslim. Kecuali keluar dari konteks Al-Quran dan Sunnah. Tetapi itu pun tidak perlu bertikai. Dan kita tidak perlu berdebat, biarin aja. Kita terus pelajari punya dia itu. Jangan-jangan juga di atas Al-Quran Sunnah. Kalau dia memang keluar dari Sunnah, paling tidak kita muparakah. Sebab yang seperti ini dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 66, 67, 68. Kalau tidak salah ayat ini pernah saya sampaikan di majelis ini. Yauma tuqallibu wujuhuhum finnar. Pada hari itu wajah mereka dibulak-balik dalam neraka. Dan ketika wajah mereka dibulak-balik dalam neraka, mereka berkata, ya laitana ata'na Allah wa ta'na rasulah. Ya Tuhan kami, sebenarnya kami ini orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Wa kubara'ana, kami juga taat kepada pembesar-pembesar negeri kami. Fa'adalluna sabila, ternyata beliau-beliau itu menyesatkan kami dari jalan Engkau ya Rabb. Rabbana atihim di'faini minal azab. Ya Tuhan kami, lipat gandakan beliau-beliau yang menyesatkan itu 2 kali lipat daripada azab kami. Wal anhum laknan kabira, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Peringatan ini keras. Ini Allah menyuruh jangan mengikat untuk taat mutlak. Ketika ketaatan itu keluar dari tuntunan Allah dan Rasul, berarti fa'adallun sabila, mereka telah menyesatkan kamu dari jalan Engkau.
Al-Quran sudah mengingatkan, jangan membabi buta ikut. Kita mau parakah, tidak perlu ikut dalam urusan itu. Nah ini barangkali yang harus kita bangun. Ada satu konsisten untuk tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi kita jangan dirusak. Ketika hari ini kita patuh dengan Al-Quran dan Sunnah, besok patuh dengan yang lain lagi, maka ini muncul sebuah kemusyrikan namanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, wajadilhum billati hi ahsan. Ketika terpaksa memang harus berdialog, harus berdebat, maka debatlah mereka dengan cara yang baik. Bikin dulu komitmen. Oke, kita berdebat. Ketika keluar dari ketentuan Al-Quran dan Sunnah, maka saya tidak ikut. Kalau Anda mau ikut silahkan. Begitu dulu. Atau barangkali setuju nggak debat ini? Ketika Al-Quran dan Sunnah menyebutkan seperti itu, kita sama-sama tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu yang terbaik perjanjian yang dibuat. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Sesungguhnya Tuhan kamu, dia lebih mengetahui dengan siapa yang tersesat jalannya dari jalan Allah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia lebih mengetahui pula bahwa orang-orang yang akan mendapat petunjuk, orang-orang yang mendapat petunjuk. Hadirin jamaah rahimakumullah, metodologi tadi sudah disebutkan, ada 3 metode dakwah. Kalau itu yang kita lakukan, boleh buktikan kita akan mendapatkan hasil. Kita akan mendapatkan hasil. Lakukan kebaikan-kebaikan pada kiri kanan kita, duniawi. Kebaikan ini duniawi. Oh, ini kawan kita sedang kurang bantu. Kalau kebetulan kita bisa membantu. Oh, kawan kita ini sedang perlu tenaga, kita keluar bantu dengan tenaga. Oh, kawan kita ini perlu pemikiran, bantu dengan pemikiran. Dari kedekatan seperti itu, maka akan terbangun yang kedekatan ukhrawi. Kalau sudah terjadi kedekatan ukhrawi, maka jadilah yang disebut dengan sahabat, minimal kawan. Minimal kawan. Tapi kalau sudah sahabat, luar biasa. Hadirin jamaah rahimakumullah, ayat berikutnya, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Nah, ini kalau seandainya kita di sekitar kita ada yang menyakiti, menyakiti kita, ada yang apalah yang kira-kira kita kecewa besar. Dan jika kamu ingin membalasnya, katakan orang pernah nempeleng kita, sebelah mana, sebelah kanan. Apa ajar Allah di sini? Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Dan jika kamu ingin membalasnya, maka balaslah bimisli ma, yang setimpal sama. Kalau orang menampiling pelan aja, tapi tidak ada bekas, ya kita balas dengan pelan saja. Ini orang nampiling pelan sekali, membalas 2 kali, gancang bener pulang sampai talokop. Berlebihan. Bimislima. Jika kamu luka di tangan, paling bisa itu membalas luka di tangan yang kecil, yang sama. Bimislima. Ketika kamu lakukan balasan itu lebih, berarti ini sudah membangun permusuhan, membangun ketidakadilan. Jadi bimislima itu batasnya semisal. Ya, jadi kalau membalas, orang tuh pernah menjajak batis atau tak jajak batis kita, mas maaf, kaki Anda terinjak kaki saya, mohon maaf ya, saya mau membalas. Jajak juga batisnya. Ini nang dijajak batis nang rabit parut orang. Nah, makanya kalau berkaca dalam urusan ini, mungkin ya berkaca dengan orang Solo, saya pernah terinjak kaki orang Solo masalahnya. Orang Solo terinjak kaki saya, ini orangnya ganal, ini kan kira-kira sakit tuh. Ibu batis pulang nang terjajak. Dia tidak berbicara apa-apa, langsung, mas, maaf ya mas. Ada apa? Saya bilang, kamu minta maaf. Itu kaki sampian nginjak kaki saya. Lah, bagus Saya yang terinjak, dia yang minta maaf. Maaf ya mas, tuh kaki sampian terinjak. Nah, cobai terjajak batis rantau, kira-kira kayak apa yuk? Hah?
Berapa isi penyawaan nih kamu ini benar jejak betisku ya. Loh. Jadi beda. Kata yang dibuatnya itu, ini terus terang, kata yang dibuatnya itu sampai sekarang saya terus terkesan tuh. Dan tidak pernah bertemu dengan orang itu. Tapi dia mengatakan, maaf ya Pak, maaf ya Mas. Ini kaki sampian terinjak kaki saya. Oh iya, maaf saya bilang. Selesai. Saya surung tangan. Dan biasakan tuh biasanya waktu sholat bangkit dari ruku. Nah bangkit dari ruku tuh kalau saya nasibnya sering itu. Berdiri bagas tadahulu sedikit. Nang di belakang tak imbai. Kop. Burit kita tahangkup kepala nang di belakang. Hendak terjungkang. Itu biasakan kalau sudah salam itu berbalik. Surung tangan. Ini jangan kawan hendak duduk di belakang. Kada hira-hiran sampai tuntung bulik salat aja berawaan nggak ada. Nah itu ada yang jadi tidak salah, itu memang itu bid'ah lah. Ya memang tidak ada dituntun oleh Rasulullah habis sholat bersalaman. Tapi demi untuk bahwa kita sedang dalam keadaan khilaf dalam urusan itu, angkat. Makanya kalau berdiri sujud tuh baik ingat kalau sapnya pindah handap lah. Kalau sap nih apa ngarannya nih? Nah kalau karpetnya pindah handap pendek itu bayi ingat bangunnya itu bisa kena kopiah kawan di belakang. Nah, kalau sampai kena kopiah kawan tak duduk itu beronton sampai ke belakang tak duduk beretaan. Nah ini satu. Yang kedua itu kalau di belakang itu orang yang baru mengerti al-Islam juga perlu maklum. Saya kemarin kan sholat daerah pedalaman binaan lembaga bina mu'alaf sholat. Antara jarak imam dengan makmum ini lumayan hampir 1 hasta nih. Antara imam dengan makmum jaraknya itu hampir 1 hasta. Tapi pada saat sujud itu kenapa dul ada kepala menubruk saya. Setelah salam, kenapa kamu tubruk saya itu? Berjalan. Ini kopiah saya kebesaran Pak, mau lepas jadi saya harus itu saya pikir kapan kamu masuk Islamnya? Baru 2 bulan Pak. Ya udah enggak apa-apa saya bilang. 2 bulan masuk Islam, ternyata dia jalan saat itu sujud, kopiah ini mau lepas, terus maju ke dalam muka. Akhirnya menyasar ke imam. Duk. Ada apa nih saya bilang ini. Ternyata habis sholat saya tanya, kenapa kamu nyondol saya? Bukan nyondol Pak. Saya kan kopiah saya ini agak kebesaran mau lepas, jadi saya untuk menghindari tidak lepas tuh didorong gitu, dorong, akhirnya sampai kepada imam. Saya tanya, berapa tahun kamu udah masukin? Baru 2 bulan Pak. Saya maklum langsung. Nah ini salah satu barangkali juga kita maklumi. Kalau bisa ya yang di belakang tuh yang paham. Sebab imam itu sebenarnya ya katakan saja dia batuk. Dia mundur saja ganti dengan yang di belakang. Biar yang di belakang yang maju. Jangan memaksakan batuk. Bacaannya qol batuk. Huwa batuk. Ahad batuk, mundur, serahkan dengan yang di belakang. Nah ini yang belum metodologi, cara-cara itu yang tidak pernah kita praktekkan. Ini makanya yang ada di belakang imam itu yang bisa jadi imam. Bayangin kalau yang seberataan yang di belakang imam itu baru 2 bulan masuk Islam. Coba mundur imam, mundur juainya. Hadirin jamaah rahimakumullah, ya kembali kepada ayat. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma aqibtum bih. Jika kamu ingin membalas apa yang pernah dilakukan keburukan kepada kita, balaslah yang setimpal. Wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Nah, ini yang paling hebat. Dan jika kamu bersabar, jika kamu tidak membalasnya, jika kamu memberikan maaf kepadanya, ini luar biasa yang dinyatakan oleh Allah, lahu khairul lisabirin. Sungguh itu adalah lebih baik dan Allah bagi orang-orang yang bersabar. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini nilai-nilai apa dakwah kita berhasil uswah. Ketika orang bersalah dengan kita, maka yang dibalas dengan apa? Dengan sabar. Dengan sabar itu bagaimana? Ketika ada orang melakukan yang tidak baik kepada kita, balaslah dengan sebuah kebaikan.
maka akan membuat sebuah hasil yang sangat indah. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan alaihim. Dan bersabarlah, dan tidaklah kesabaran kamu itu melainkan dengan Allah. Wa la tahzan alaihim, dan kamu tidak perlu bersedih hati terhadap mereka. Wala taku fi dhaikim mimma yamkurun, dan jangan pula kamu dalam kesempitan dan terhadap orang apa yang telah mereka tipu dayakan. Yamkurun tuh. Hadirin jamaah rahimakumullah, apa kira-kira yang terdapat ini? Ini sekarang kita sudah ya berlalu lah, sudah berlalu. Yang ada sekarang adalah sebuah persiapan saja. Apa yang terjadi di muka bumi ini tidak akan pernah ada yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah yang ada di Lauhul Mahfuz. Kalau Allah memberikan kepada kita yang tidak baik, dan itu sebenarnya yang tidak baik memiliki satu kekuatan besar, itu perlu juga kita bercermin. Ya, kita perlu juga bercermin. Oh, kenapa kok yang saya dapatkan tidak baik? Dan seterusnya. Nah, ini bagian ya yang mungkin. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah kamu. Bersabarlah kamu, dan tidaklah kesabaran kamu itu melainkan adalah dengan Allah. Semua aspek nih kata sabar nih. Ketika dapat musibah, salah satu dituntut untuk bersabar. Kita dituntut itu. Nih, kemudian apapun yang kita dapatkan disuruh sabar. Lalu sabar itu yang bagaimana? Satu, bisa diterjemahkan kepada berhati-hati. Bisa diterjemahkan kepada menahan diri. Sabar. Bisa diterjemahkan introspeksi lalu memperbaiki diri, boleh. Tuh, coba kalau kita amati. Sekarang ini ada nggak orang yang berdoa supaya begini, begini, begini? Banyak. Doanya sama, tapi kenapa? Hampir separuh, lebih separuh ya barangkali. Rakyat di muka bumi, di muka Indonesia ini berdoa untuk mendapatkan kebaikan. Tapi kenapa tidak dapat? Introspeksi. Ada sebuah kasus di masa Rasulullah SAW. Seorang pemuda sholat di bawah multazam. Dia berdoa sambil meneteskan air mata. Abu Bakar menyaksikannya, Rasulullah juga menyaksikan. Sehingga Abu Bakar melihat tetesan air mata yang berdoa ini, saking khusyuknya, memberikan sebuah komentar. Ya Rasulullah, aku punya keyakinan bahwa doa pemuda itu dikabulkan oleh Allah. Nang bapandir min Tuhan oleh Rasulullah mertua. Rasulullah tidak menjawab tidak, tapi beliau menggelengkan kepala. Digelengkan oleh Rasulullah kepala, lalu Rasulullah bersabda, bagaimana Allah mau mengabulkan doa pemuda itu? Alas kakinya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, tutup kepalanya dari yang haram. Tidak ada, ujar Rasulullah, doanya ini yang melebihi tinggi Ka'bah ini, melainkan gugur kembali ke bumi. Tuh. Nah sekarang kita kontrol alas kaki kita dari duit mana, celana kita dari duit mana, uang mana, baju kita didapatkan dengan cara bagaimana, tutup kepala kita bagaimana, yang kita makan bagaimana. Kalau ada salah satu unsur yang haram, maka itu akan menggugurkan kembali doa itu. Kalau sampai sekian banyak berdoa tidak juga dikabulkan oleh Allah, itu berarti nang berdoa ini mauntal jua lawan nang haram. Taulah, bahasa Banjar itu mauntal jua barang nang haram. Artinya telan terus, mau haram mau halal sikat. Itu doa tidak akan pernah diterima oleh Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini wala tahzan alaihim, dan kamu tidak perlu bersedih hati terhadap mereka. Kalau ada sebuah kegagalan dalam dakwah kita, tidak perlulah bersedih. Dakwah berhasil gagal itu memang adalah pilihan. Mungkin gagal, mungkin berhasil. Tinggal selama metodologinya itu menurut ketentuan Allah, insya Allah kita akan mendapatkan hasil.
Andai kata gagal juga, wala tahzan alaihim, kamu tidak perlu untuk bersedih hati terhadap mereka. Wala taku fi dhaikim mimma yamkurun, dan kamu juga tidak perlu untuk apa-apa yang telah mereka tipu dayakan terhadap kamu. Tidak perlu kita terus ingin membalas dan sebagainya. Innallaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah itu ya bersama orang-orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebenarnya dakwah itu kita bisa simpulkan alangkah indahnya, sangat mudah dakwah itu kalau kita bisa memberikan uswah. Satu. Yang kedua, kita lakukan kebaikan-kebaikan, pendekatan duniawi boleh, tetapi untuk mencapai kedekatan ukhrawi yang justru akan menjadi sahabat dalam iman, bukan sahabat dalam sahabat dalam iman. Ini barangkali yang harus kita capai. Jadi yang jelas bahwa hikmah ajak orang itu kepada hukum Allah atau ketentuan Allah. Mau izah hasanah, berikan pelajaran yang baik adalah uswah. Wajadilhum billati hi ahsan. Kalau memang mau berdebat-debat cara yang baik, sebaiknya tidak usah dululah debat, tidak usah berselisih. Mari kita ketika ada berbeda dengan apa yang kita lakukan, kita tidak perlu mendebatnya, cukup teliti, sudah cocok enggak, sesuai enggak dengan Al-Quran Sunnah. Sudah sesuai, berarti dia juga adalah memilih yang lain, sama-sama ketentuan Al-Quran Sunnah. Tapi kita selama ini tidak pernah selesai. Kalau orang itu tidak seperti saya, maka itu salah. Nah inilah sebenarnya a priori dengan pendapatnya kelompoknya, ini hanya kesombongan saja. Kalau kesombongan, maka iblislah gurunya. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTube ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ini menjawab berdua. Ibu-ibu ada pertanyaan? Jangan bakamih lagi. Tidak ada. Nanti saya tutup ya. Ya. Saya tutup berarti sangat jelas hari ini ya, nggak ada pertanyaan. Minggu yang tidak ada pertanyaan tanggal berapa ini? Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.